Sep, Asep, kamu tahu nggak Banjang Nim kemana? Tahu, Mas. Kenapa kok nggak muncul-muncul, Sep? Saya panggilin ya. Ya panggil, cepat. Panjang Nim, Panjang Nim. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kehadiran tamu yang sangat istimewa banget nih, yang teman-teman hadirkan ataupun teman-teman tanyakan kemana sih Kang Zida ini kok nggak ada. Bahkan Banjang Nimnya itu pun hilang. Entah ini ketelan bumi atau digondol wewe atau digondol cewek ini. Oke, daripada kalian penasaran, langsung aja kita tanya ke Kang Asepnya ya. Kang Asep atau Banjang Nim ya? Kalau kita lebih ke Kang Asep nih tentunya. Halo Kang Asep. Hai, halo teman-teman semuanya. Oke, ini sebenarnya namanya Kang Zida ya. Kalau dibilang terkenalnya itu dengan Kang Zida. Tapi kenapa kok dibilang teman-teman ini Kang Asep terus nih? Sebenarnya kalau ngomongin kenapa jadi Asep Samidin, Iya. karena kalau kita manggilnya Kang Zeda itu susah diingat, Mas. Oh, susah diingat. Jadi kan karena saya orang Sunda, teman-teman juga tahu kan saya orang USA, orang Sunda asli. Sunda asli ya, benar ya. Ya memang kalau US itu Sunda asli, benar ya. Jadi kan orang Sunda itu kan namanya Asep, Ujang kayak Ujang, gitu. Jadi saya pakai nama Asep supaya lebih gampang lebih diingat. terkenal gitu ya, lebih mudah diingat sama teman-teman. Oke gitu. Kalau Banjang Nimnya sendiri, kenapa kok menghilang ini, Mas? Panjang nimnya lumayan menghilang agak lama karena kemarin tuh terkena stroke, Mas. Stroke apa? Stroke mikir Asep mungkin ya ini. Kenapa sih Asep nih bikin masalah terus sama Banjang? Oke, nanti kita bakalan banyak cerita tentang ini, guys. Oke, baik itu. Jadi teman-teman, kita tanya aja siapa sih sebenarnya Kang Asep ataupun Kang Zida ini ya. Lebih dikenal dengan Kang Asep. Sebenarnya Kang Zida ini sangat banyak sekali pengalamannya buat teman-teman, baik itu tentang bahasanya ataupun kehidupan berada di Korea. Nah, sebelum itu terima kasih yang baru hadir di sini, yang sudah stay di sini. Terima kasih juga yang sudah mendukung channel saya. Dan kita akan tanya sebenarnya Kang Asep ini perjalanannya bagaimana, Kang? Bisa sampai ke Korea itu gimana? Oke, kalau ngomongin perjalanan itu mungkin bakalan jadi cerita yang agak panjang, Mas. Oh iya. Karena apa? Yang pertama, tujuan saya ke Korea itu adalah bukan tujuan yang utama. Dulu cita-citanya sebelum ke Korea itu saya pengen banget ke Jepang, Mas. Pengen ke Jepang? Jadi Tapi ini Korea pertama kali? Korea itu pertama kali. Sedikit cerita aja teman-teman. Jadi pada tahun 2010 itu saya coba buat ikut program ke Korea, ke Jepang. Ke Jepang. Yaitu programnya Kaigoshi kalau nggak salah. Program Kaigoshi itu adalah program keperawatan. Cuman keinginan kan kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Udah coba ujian tapi yang di atas berkata lain. Setelah itu saya coba buat karena biaya habis nih, Mas, di tengah jalan. Iya. Udah mati-matian, bahkan ujian udah sampai 3 kali tuh ke Jepang. Itu di Jepang 3 kali? Ke Jepang. Ke Jepang itu 3 kali ikut ujian tuh. Cuman karena memang belum rezekinya dan uangnya juga habis, ya cari modal di Brunei. Brunei Darussalam? Jadi sempat ke Brunei juga? Saya jadi kuli semen, aduk semen, Mas. Ini teman-teman, jadi sama seperti saya dulu juga di Brunei Darussalam. Kira-kira di Brunei berapa tahun ya, Mas? Sebenarnya di Brunei itu kontraknya sampai 3 tahun, Mas. Iya. Cuman karena saya mikir, aduh kok di Brunei itu gajinya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Tenaga Kadang kita udah capek-capek kerja di sana, kerja emang semuanya capek. Nggak di Indonesia, nggak di Brunei, nggak di Jepang, nggak di Korea pasti capek. Cuman masa muda kan cuman sekali nih, Mas. Kenapa nggak masa muda itu kita manfaatin buat hal-hal yang lebih, ya istilahnya yang lebih untung lah, Mas. Menguntungkan yang lebih kita. produktif gitu. Saya dengar kan ada ini loh, program G2G ke Korea. Pas di Brunei, saya dengar ada program ini. Ibu saya yang ngasih tahu sebenarnya. Ibunya ibu saya yang ngasih tahu. Itu dulu pas waktu saya di Brunei sebelum 2 tahun tuh, menuju 3 tahun. Menuju 3 tahun. Ibu saya nelpon, beliau itu ngomongin gimana caranya kalau misalkan setelah dari Brunei mending ke Korea aja. Tetangga banyak kok yang ke Korea kayak gitu. Oh gitu. Berarti itu awalnya dari Brunei dulu ya, masuk ke Korea ini ya. Jadi
Kalau ngomongin masalah pengalaman, kayaknya Mas juga punya pengalaman yang lebih dari saya karena kita sama-sama pernah ke Brunei kan. Tahu di Brunei kayak gimana. Nah, jadi di sana tuh masih hutan dan dijadiin perumahan. Nah ini Mas, latar belakang Mas Zida ini sebenarnya apa? Di rumah itu punya kayak pengusaha atau seperti itu, atau orang tua pengusaha, atau memang Kang Zida ini lulus SMA langsung bekerja di luar negeri atau di Indonesia dulu nih? Sebenarnya yang jadi latar belakang itu adalah sakit hati, Mas. Sakit hati? Kenapa ini kok bisa sakit Ditinggal hati? pas lagi sayang-sayangnya. ini teman-teman ya. Ya sulit ini. Sudah sayang tapi ditinggal. Ini paling sakit ini. Jadi dulu setelah saya lulus SMA, sebenarnya itu masih cinta-cinta monyet lah, Mas ya. Dulu waktu SMA gitu kan, pacaran, punya cewek, dan ternyata pernah bercinta ini. Saya dulu itu pakai motor Cina. Tahu motor Tosa, guys? Tosa. Jadi sebenarnya gini, dulu kelas 2 SMA saya tuh pengen banget punya motor. Tapi karena orang tua itu pas-pasan uangnya. Misalkan punya uang 10 juta dipakai buat biaya sekolah, buat biaya adik saya, yang lain-lain ya. Jadi keinginan saya itu bisa terpenuhi asalkan dengan syarat ya yang seadanya aja. Yang penting motor, bannya bulat, bisa ditunggangi kayak gitu, Mas. Seadanya. Jadi dibeliin motor Tosa. Enggak lama kemudian kenalan sama cewek lah, Mas. Anak muda. Kenal sama. Sore-sore jalan-jalan kan, kalau nggak kayak gitu apalagi gitu kan ya, tebar pesona. Tapi kok bisa ditinggalin kenapa? Nah, ditinggalinnya karena saingan saya pakai Apple, Mas. Nih teman-teman yang masih muda nih, jangan kamu bawa dengan pakai motor Jialing ataupun Tosa, bisa ditinggalin nih sama kayak gini. Jadi sebelum kalian punya Ninja, jangan bawa cewek ya. Oke, mungkin itu dari latar belakang dari Kang Zida. Nah, tapi bukan orang tua, bukan pengusaha atau? Bapak saya supir bis, Mas. Beliau adalah supir bis pariwisata. Dan ibu saya ibu rumah tangga, Mas. Tapi punya warung kecil-kecilan lah di kampung tuh. Kok nggak bisa mengikuti jejaknya bapaknya, kenapa? Orang tua itu mungkin lebih memilih untuk ya udah kuliah aja lah. Jadi artinya kuliah nih ya dulu ya? Iya, pengennya kuliah tapi jadinya kuliah. Jadi kuliah. Oke. Nah, ini perjalanan bisa sampai ke Korea ini gimana, Kak? Dan berapa lama ini prosesnya ke Korea kemarin? Oke. Sedikit cerita tentang perjalanan saya. Saya itu ikut ujian di tahun 2014. Udah lama. Dulu ujiannya PBT namanya itu, 2014. Pakai paper ya itu. Masih pakai kertas biasa, guys. Sekarang soalnya 40, kalau dulu soalnya 50. 50. Dulu soalnya 50, 25 reading, 25 listening. Kayak sekarang gitu, lebih guys. mudah ya. Tapi nilainya tinggi gitu ya. Satu kali ujian lulus atau gimana? Alhamdulillah, ini juga berkat doa orang tua, Mas. Amin. Dan keluarga. Amin. Alhamdulillah saya satu kali lulus. Dan di LPK cuman saya aja yang lulus. Satu LPK satu orang yang lulus. Dan apalagi, Mas, nih yang bisa membuat Kang Zida ini bisa lulus itu apa? Sebenarnya kalau ditanya kenapa balik lagi ke kita sih. Jadi kita ini kan disuruhnya ikhtiar ya, Mas ya. Ikhtiar itu jangan setengah-setengah, karena hasilnya di Korea kan nggak setengah-setengah. Teman-teman juga pasti tahu gaji di Korea seberapa gedenya, makanya ujiannya juga susah. Jadi metode belajar itu memang harus diperbaiki, guys. Ini buat teman-teman yang lagi belajar, jangan pernah buang-buang waktu. Waktu itu nggak pernah bisa balik lagi. Sebanyak apapun kita punya uang, Mas, kita itu nggak bisa membeli waktu. Betul. Jangan sampai kita buang-buang waktu, terlalu leha-leha. Kita itu tidak terlalu bisa memanfaatkan kesempatan yang ada, akhirnya nyesel. Karena apa, Mas? Coba kita pikir ya, dari sekian banyaknya orang di Indonesia, 200 juta jiwa lebih, teman-teman yang bisa ikut ujian itu termasuk teman-teman yang paling beruntung loh. Paling beruntung, apalagi yang lulus dan terbang, cepat terbang ya. Sampai Korea ini berapa lama nih Kang Zida ini sudah berada di Korea ini, dan pekerjaannya diapain coba nih? Cepil buat teman-teman nih. Jadi saya tahun 2015 bulan 5 tanggal 25 saya masih ingat, guys. Sampai sekarang, ini udah lama banget berarti ini. Udah hampir 10 tahun ini. Kok bisa betah ini atau
ada masalah di Indonesia atau memang masalah yang lain ini? Masalah keuangan, Mas. Keuangan lagi. Kok nggak pulang-pulang itu kenapa? Sebenarnya kalau ditanya kenapa nggak pulang-pulang, saya itu lebih memanfaatkan kesempatan yang ada, Mas. Ya. Jadi kenapa saya bisa sampai saat ini kok ada di Korea dari tahun 2015? Jadi gini guys, saya dari tahun 2015 sampai tahun 2018 itu kerja. Terus habis itu diperpanjang 1 tahun 10 bulan. Setelah itu pihak perusahaannya sendiri, Mas, yang nawarin. Kenapa pihak perusahaan bisa nawarin? Pihak perusahaan itu biasanya yang pertama butuh lagi pekerja, dan yang kedua itu dinilai, Mas. Kinerja kita seperti apa itu dinilai. Jadi bahan pertimbangan buat mereka. Oh, ternyata orang ini kayak gimana kerjanya. Jadi mereka yang mengajukan sendiri, nanyain sendiri. 1 bulan sebelum 2 bulan sebelum kepulangan, pihak pabrik itu nanyain ke saya, mau datang lagi Korea nggak sih tanpa ujian? Lagi gitu. Ya iyalah, kan lagi butuh duit. Butuh duit ya. Laki-laki ini di konsepnya ke duit semuanya ya ini. Yang teman-teman yang senior yang sudah lama di sini tuh konsepnya pasti kenapa betah di sini, ujung-ujungnya duit. Karena di Indonesia ini ngomong-ngomong tentang duit, di Indonesia sudah punya usaha atau gimana? Mudah-mudahan ini jadi motivasi ya. Buat teman-teman. Jadi tahun pertama itu saya coba buat nabung. Tahun kedua saya bikin rumah, Mas. Bikin rumah ya, dengan meskipun nggak begitu besar. Saya pikir dengan modal 200 juta bisa lah bikin rumah di kampung. Alhamdulillah bisa. Terus tahun ketiga sama tahun 4. Nah, ini ide bagus buat teman-teman yang pengen tinggal di kampung tapi nggak terlalu capek-capek, Mas. Bikin kontrakan. Saya bikin kontrakan di sana. Alhamdulillah, kontrakan. Kos-kosan ya, dikoskan sama anak-anak gitu ya? Beda, Mas. Kontrakan sama kosan itu beda. Oh, beda. Kalau kontrakan itu biasanya lebih keluarga. Lebih ke keluarga. Tapi kalau kos-kosan kan biasanya fasilitasnya udah ada, TV atau kulkas atau apa. Biasanya mahasiswa atau apa gitu biasanya yang tinggal. Kalau kontrakan kita lebih ke kayak keluarga aja, Mas. Oh, bisa long time ya untuk nyewanya itu ya, sewanya ya itu. Kayak gitu. Kita nih ngomong-ngomong udah pernah pindah pabrik apa belum? Ini nih pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling banyak banget ditanyain sama teman-teman. Udah pernah pindah pabrik? Selama ini udah pernah pindah pabrik apa belum? Kok bisa betah? Sebenarnya dulu pas waktu pertama kali nginjakan kaki di Korea, saya itu nggak betah, Mas. Pengen pindah? Nggak betahnya yang pertama makanannya. Saya adaptasi sama makanan. Saya itu nggak senang sama yang namanya kimchi, Mas. Kimchi? Senangnya sama kimchil. Kimchi. Ini lagi. Jangan ditiru teman-teman ya. Jadi saya nggak senang sama kimchi. Rasanya nggak enak awal-awal tuh. Baunya aja pengen muntah saya tuh. Itu yang pertama. Saya di tahun pertama tuh adaptasinya susah sama makanan. Yang kedua, saya itu kurang bisa menguasai bahasanya. Yang ketiga, ternyata etos kerjanya itu 360 derajat beda jauh dengan Indonesia. Di sini semuanya serba cepat, Mas. Apa-apa dilakukan dengan cepat. Bahkan saya lihat orang Korea ngomong pun mereka lebih cepat, Mas, dari biasanya. Karena mungkin udah jadi kebiasaan, nggak sadar mereka pun kayak gitu. Ya, sebenarnya kalau ditanyain mana yang lebih berat, semua pekerjaan itu berat. Cuman kan bagaimana kita bisa menyikapinya, Mas. Jadi ini juga jadi fenomenal nih. Kenapa sekarang ini banyak banget teman-teman yang minta pindah sebulan, 2 bulan, 3 bulan pindah. Sebenarnya teman-teman yang mau pindah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pindah atau 1 tahun pindah, kalian tuh masih ada dalam tahap adaptasi. Adaptasi terhadap pekerjaan, lingkungan, terhadap bahasa. Terus terang, Mas,